Kan tadi kan di trailernya kan kayaknya Tora tuh bus gitu ya, bawa kayak don't mess with me gitu. Nah, itu gue karetin biji gue biar nangis. biar air matanya ngembang. Oh gitu, biar pedes ya bang ya. Padahal tinggal disentil doang sih bisa bro. Nggak bisa, harus lama kan itu. Harus lama. Kalau sentil kan cuma dikit. Kalau ini kan harus ngembang gitu. Ini karetin terus. 2 karetnya biar ngembang. Lain kali karetnya nyambung ke jempol kaki. Jadi kalau jalan ketarik-tarik. Gitu. Ya. Tapi keren banget sih ini benar-benar. Wah, harus nonton dah. Beneran dah, gue nggak bohong. Gokil deh beneran. Tuh, kita lihat. Semoga bukan pulkam ya, Alis pulang kampung ya toh. Oke. Bang Joko, wanna say something? Ini kenapa bisa mengumpulkan? Mau kasih tau aja, by the way, semua penonton sudah nonton filmnya. Semua pemain. Semua pemain. Gimana? Makanya gue kayak merasa ditinggalin gitu. Semua pemain sudah namanya juga orang puasa. Kecuali Mike. Gue udah sensitif guys. Oh semua udah pada nonton ya, oh lu cuma gue doang gitu. Oh ternyata pemainnya ya nggak apa-apa lah kalau misalnya pemainnya kita belum pada nonton ya, akur ya guys. Oke, jangan selek. Siap. Oke, Kiki yang katanya terancam karena Pak Ical main film. Takut banget. Sumpah. Takut. Kenapa Ki? Emang menurut Kiki ini setelah nonton filmnya acting Pak Ical ini benar-benar membuncah keluar dari layar. Gak bisa dijelaskan kata-kata tuh sampai oke, Pak Ical, silahkan lanjutkan karir sebagai pemain. Tapi kan katanya di film ini kamu juga ada satu dialog yang panjang banget yang abang tuh sampai masuk banget ke dalam hati gitu. Boleh diceritain sedikit? Iya, kalau mau bocoran dikit, saya tuh jadi kalapasnya gitu. Kalapasnya, At least proses kreatifnya lah. Iya, pas ngobrol-ngobrol sama abang diceritain bagaimana kalapasnya tuh modelnya kayak gini. Terus yang sedihnya lagi, ternyata untuk mencari referensi karakter itu di Indonesia tidak terlalu sulit ya, bahkan mudah gitu ya. Kita banyak temuin beberapa contoh-contoh kasus yang aparat begini, aparat begitu. Setiap hari kita baca cerita-cerita, berita-berita tentang bagaimana aparatur negaranya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu kemudian disarikan, dipikirin lagi bagaimana memainkannya, terus berhadapan dengan Pak Cik yang satu ini, ingin menunjukkan bahwa gue bisa nih, orang Indonesia nih bisa nih. Gak mau malu-maluin Malaysia, kan kita sibling. Ya kan? Oke, thank you banget. Semua juga kayaknya happy ya dengan film dan juga setiap adegan yang ada di Ghost in the Cell. Thank you banget Ki. Terima kasih teman-teman. Haidar Salis. Wadaw. Mau nyanyi katanya. Mau nyanyi boleh. Cicak, di dinding. Mau dilanjutin? Atau takut teman-teman batal puasanya? Oke. Haidar, Yes. ini antusiasmenya luar biasa banget. Terus habis itu teman-teman juga nungguin. Bang Joko sendiri tadi bilang bahwa film yang dirilis itu nggak hanya sekedar hiburan aja, tapi ada makna yang luar biasa banget nih. Sementara lo sendiri harapannya apa sih untuk penonton yang nonton Ghost in the Cell? Ya yang pasti kalau udah ngomongin film Ghost in the Cell, ini kita barusan nonton trailernya ya kan, jadi untuk saya sendiri emang merasa udah sangat-sangat optimis. Dan gimana ya, untuk perfilman Indonesia ini emang udah sangat-sangat maju sebenarnya, udah bisa bersaing. Dan yang paling penting sebenarnya kawan-kawan di sini itu kita masuk dalam sistem kerja yang sehat. Karena dengan sistem kerja yang sehat tuh akhirnya manusia-manusianya bisa ngasih kualitasnya yang paling baik gitu. Jadi akhirnya kita waktu melihat ceritanya juga jadi bergetar, jadi kayak wah, kita pengen penonton bisa melihat semua hasilnya bergetar. Bergetar. Membahana lah, kurang lebih. Membahenol. Iya.
Jadi ya bangga. Oke, terima kasih. Mumpung di sebelahnya ada Dewa, kita ngobrol sebentar. Jadi ternyata lu nggak ada di adegan atau set penjara ini ya? Iya. Terus habis itu lu jadi karakter mudanya dari salah satu karakter yang ada di film ini, gitu. Ya, Pak Wendy. Betul. Benar. Apa namanya, gimana? Boleh diceritain nggak prosesnya supaya relate nih antara yang si muda dengan yang si udah dewasa? Iya, akan bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewa, don't cry. Dewa, kita mencintaimu. Ayo Dewa. Ya, simpelnya mungkin aku akan mengcapture apa ya? Karena aku sebagai prakasa muda, mungkin aku akan capture simbol idealisme kali, idealisme orang yang mungkin saat dia dewasa akan jinak karena kenyamanan sistem, karena lingkaran kekuasaan, jabatan, uang. Ya kurang lebih kayak gitu, singkat. Oke, ini film kedua bareng Bang Joko ya, kemarin Bukit Duri, habis ini gitu. Iya. Oke, mungkin apa namanya, boleh diceritain gimana kerja 2 kali bareng sama Bang Joko? Menurut aku agak cemburu sih kalau misalkan, lebih tepatnya aku sering bilang aku jadi manja kan. Karena aku rasa seharusnya kerja itu nyaman. Aku rasa Indonesia pun harusnya sudah cukup bisa, bahkan lebih harusnya bisa mensejahterakan bagaimana kerja itu harusnya profesional, tepat waktu, cepat, efektif. Jadi kadang aku suka manja bilangnya kalau sama teman-teman. Kalau sama produksi kami sih kok enak banget sama ya sorry itu mungkin terlalu. Apakah teman-teman Dewa ini manja? No, maksudnya Tidak kan? harusnya kita bisa. Oke. Harusnya kita berkaca kalau kami sih bisa, kenapa produksi lain nggak ngelakuin yang sama? Oke, keren banget, puas sekali menjadi bagian Kamensi Betul. Thank you banget Dewa. By the way, kenapa kita kasih semangat ke Dewa? Karena di beberapa teman-teman pemain ini ada yang sangat introvert banget. Sehari-hari yang sangat introvert. Yaitu ada Haidar, ada Dewa, ada Yoga, dan Lukman. Yang terakhir paling parah ya. Paling menutup diri dia. Dia paling menutup diri. Yes. Benar. Dia butuh pengobatan lebih lanjut kayaknya. Oke guys, boleh kita berikan semangat. Terima kasih Dewa, thank you so much. Terima kasih. Aku mau ngobrol sama Almanzo dan juga Faiz. Sudah main banyak kali film lah kau nih ya. Jadi mau nasihat sama teman-teman media dulu? Yes. Faiz mana? Ini pemain impor dari India, kalau tadi Malaysia kan. Nah, dari India ya. Oke. Udah banyak main film, tapi menurut kamu kehadiran kamu di Ghost in the Shell, walaupun tadi Bang Joko bilang satu karakter hilang, film gone, gitu. Iya. Menurut kamu apa arti Ghost in the Shell buat kamu? Jadi pendekatan karakternya cukup baik juga ini di sini, luar biasa. Di film ini proses kreatifnya itu saya merasakan bahwa tidak ada peran besar dan tidak ada peran kecil di sini. Semua peran itu memang harus sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Gitu. Di film ini. Gitu. Tupoksi, tugas pokok sesuai instruksi. Oh, fungsi. Masing-masing. Ada fungsinya masing-masing. Misalnya Buki, saya main jadi Buki. Tuh yang di depan itu tuh. Oh, paling engkes nih ya. Paling engkes ya guys. Sengaja waktu syuting minggu, wah gue di depan aja nih. Ya, pada dasarnya pendekatannya begitu, tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil. Kita sama. Yang ada aktor besar, aktor kecil, gaji besar dan gaji kecil. Tapi sehingga kita merasa memang kita harus menyerahkan diri kita secara total untuk memainkan ini dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tupoksi. Gimana Faiz? Sebagai coach juga nih ya, apakah
sulit masuk ke dalam karakter kamu di Ghost in the Shell, Faiz? Sulitnya karena saya bukan orang ini boleh nggak ya? Boleh. Karena saya bukan orang Medan, jadi saya harus ada dialek yang saya pelajari dulu gitu. Untuk sebelum masuk ke set gitu. Oh, memang kamu ada omong apa? Nasorang dohita nadu saleleng daurap doho. Nah, kamu udah sari mabtua. Molo di bata dunga teh isi alot. Sik bensak di spar joget tiro dulu. Udahlah. Oke. Gitu. Oh, jadi orang Medan kau di sini. Ya, tipisnya begitu ya. Tapi sama kalau misalnya karakter saya nggak ada cerita di penjara. Yes. Ya, gitu. Iya, jadi Gitu, penasaran. gitu. Thank you banget Faiz. Terima kasih kamu bikin kita semua makin penasaran. Yes. Bagaimana dengan tetes gedes, sabun-sabun. Ini bapak-bapak nanti pulang ke rumah ya. Oh, tetes gedes. Yes. Apakah menurut kamu yang 32A akan tersinggung ketika nonton ini? Sepertinya begitu. Seperti begitu ya. Bapak-bapak. Tidak ingin menyinggung siapa-siapa, tapi kalau tersinggung mohon maaf ya. Dari Anda. Bercanda guys. Jadi gimana ceritanya lo bisa ada di Ghost in the Shell? Ini mungkin beberapa teman-teman udah tahu, tapi untuk yang belum tahu ceritain lagi dong gimana kamu bisa ikutan di Ghost in the Shell. Jadi waktu itu ada sahabat aku yang ngirimin screen capture dari iklan casting dari Twitter, dikirimin ke aku via Instagram. Terus pas aku baca itu kriterianya tuh memang menurut aku sangat resonate gitu ya dengan kehadiran saya di bumi ini. Jadi begitu aku baca aku merasa kayak aku dilahirkan untuk ini. Oh, this gitu. is me gitu, kayaknya ini abang nyari aku nih gitu. Aku ngerasa gitu, bukannya sombong ya bang, tapi kayak ngerasa emang udah connected aja gitu. Sama ada satu hal lagi sih kayak mungkin gak semua orang tahu ya. Jadi sejujurnya ya bang ya, sekitar 6 bulan sebelum ada aku baca iklan casting ini, aku tuh memang sudah pernah manifesting sama teman-teman aku di tempat pecel ayam. Yes, sumpah aku nggak bohong. Dan waktu itu jadi teman aku, sahabatku tuh yang bilang ke aku bahwa kayak, Kak lo gue tungguin ya lo main filmnya Bang Joko Anwar, dia bilang gitu. Terus aku kayak, gue sapose gitu, gue aktor juga bukan gitu waktu itu kan gitu kayak kita ini cuma penerong ya kayak penari gitu kan, penerong gitu. Nah terus sapalah gue gitu bisa apa gitu kan, ya cuma amin deh, kayaknya mah okur gitu kan, rasanya gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu pulang umroh, waktu itu pas dari situ sebulan setelahnya persis ternyata ada iklan itu gitu, dan aku ngeliat kayak wow, my God, it's real, it's time gitu. Jadi ada sekitar 6 bulan deh bang kira-kira sebelum membaca itu. Jadi makanya pas lagi begitu aku sampai tuh aku rasanya kayak oh my God, God is real. Yes. Itu kan menurutku seperti luar biasa. Ini pasti pas di pecel ayam kamu pesennya dada deh. Oh banget kan. Tetes gedus. Paci kayaknya nggak ngerti, coba lu jelasin no Paci tuh. Ya tetes gedus. Masa aku harus jelasin sih artinya apa? Nanti aja private jelasinnya. Thank you banget, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh orang-orang di balik Ghost in the Shell. Thank you banget. Pak Wendy mana Pak Wendy? Ini Pak Wen. Ini kan yang putih-putih dijadiin satu. Dimasukin kali. Pak, punten maaf Pak. Orang-orang iya kan orang-orang yang telah meninggalkan dunia hitam. Pak Wendy ketutupan Lukman, maaf ya. Pak Wendy, luar biasa loh. Boleh kita berikan tepuk tangan enggak? Bapak gimana Pak? Kesan di Ghost in the Shell ini dan apa sih harapannya untuk maskot? Bapak menjadi maskot film saya. Dia laki, kalau cewek bakot. Lukman. Introvert banget. Tuh Bapak sampai terharu loh Lukman. Ya, dari seluruh proses ini, saya sebenarnya cemburu melihat teman-teman yang lainnya begitu seperti berhura-hura gembira karena saya kesepian. Oh, kenapa Pak? Saya syutingnya sendirian. Bener Bang. Sendirian dalam sel. Oh, kenapa
Kenapa? Saya kesepian dalam sel yang dipisah, walaupun sel istimewa tapi kan sendirian, kesepian. Kalau yang lain kan rame-rame gitu ya. Karena selnya kenapa Bang? Ya? Selnya kenapa sendirian? Selnya begitu, pokoknya selnya begitu mewah. Mewah. Oh. Ya, disiapin wine, tempat tidur yang, aduh, TV yang besar, kursi pijat. Ada kursi pijat, termasuk tukang pijatnya sekali-sekali bisa datang. Datang pulang atau datang nginep nih? Ya. Tapi kan bisa keluar kapan aja. Tapi bisa keluar kapan aja Bang. Bisa keluar aja kapan saja bisa keluar. Cuti namanya cuti. Oke. Cuti keluar ya. Semuanya tapi itu ada ininya. Ada waktunya. Ada waktunya ya. Ya saya paling kesepian di situ. Dan saya sebetulnya nggak mau bicarakan itu karena sudah dibicarakan semua. Bisa dikira-kira aja. Saya tokoh yang awalnya idealis. Semakin idealis ketika di dalam penjara yang sangat mewah. Tapi idealisnya berbeda. Oke. Itu aja. Dan saya sangat ingin sedikit memuji Joko. Ya. Karena saya pertama kali main dengan dia, merasa dihargai sebagai aktor. Karena saya diundang, diajak ngobrol langsung, bicarakan karakternya. Dan bekerja dengan Joko itu sangat enak sekali. Karena semua ruang diberikan kepada aktor. Dan Joko selalu memberikan list atau teks karakter yang dia buat, kita membaca dan setelah itu kita ketemu, kita diskusikan di situ dan teks itu karakter bisa berkembang. Itu Yes. Terima kasih. Congratulations Abang, Katia. Teman-teman, udah siap untuk bertanya? Tapi sebelum tanya sekali lagi dong kita berikan apresiasi, tepuk tangan yang luar biasa untuk Ghost in the Cell. Let's go. Kita buka